Siapa di sini yang sudah pernah melakukan meditasi? Ayo angkat jempolnya. Atau mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum tahu apa itu meditasi. Yuk, pas banget. Ini momen dimana kita bakal sharing tentang meditasi. Cerita yuk bareng Elizabeth Palma. Hey, jangan lupa subscribe ya, like, dan share. Oke? Halo semuanya, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan aku, Elizabeth Palma. Ngomong-ngomong soal meditasi, siapa di sini yang sudah pernah meditasi? Hayo. Aku sering banget sih denger keluhan dari teman-teman aku tentang meditasi. Katanya sih kalau meditasi itu cuma bisa dilakuin buat orang-orang pengangguran. Ada juga yang sering bilang kalau meditasi itu bisa bikin ngantuk. Kalau itu aku setuju, karena aku pun juga ngalamin hal yang sama. Teman-teman tahu nggak sih kalau meditasi itu bisa bikin kita cepat fokus loh untuk meningkatin daya ingat otak kita. Jadi kalau teman-teman yang mulai pikun, buat teman-teman yang mulai pikun walaupun masih muda, bisa nih dicoba salah satu sarana ini, yaitu dengan bermeditasi. Atau mungkin buat bapak ibu yang juga lagi nonton video ini, bisa juga kok meditasi untuk menjaga awet muda. Kenapa sih? Karena setahu aku dengan meditasi kita bisa menjadi tenang, kita menjadi damai, kita ayem gitu kalau kata orang Jawa. Nah, oke, sekarang kita masuk kepada bagaimana sih aku meditasi selama ini di tengah kesibukan aku sebagai seorang mahasiswa, dan aku mahasiswa kelas sore, jadi kalau pagi aku kerja dan kalau sore aku kuliah. Gimana nih cara ngulangin waktunya? Oke, yang pertama, kita bisa mulai dengan meluangkan waktu 5 menit sampai 10 menit. Kalau aku biasanya 5 menit setiap harinya, karena Senin sampai Jumat aku kuliah. Paginya kerja, sorenya kuliah. Jadi Senin sampai Jumat aku cukup 5 menit aja atau sampai 10 menit. Nah, kalau untuk hari Sabtu dan Minggu, biasanya aku ambil waktu 1 jam. Kalau 1 jam itu, aku taruh di bangun pagi-pagi itu aku ambil waktu 1 jam untuk bermeditasi, atau mungkin sebelum tidur kalau pagi harinya terlalu kesiangan gitu kalau bangunnya ya. Terus kenapa sih kok nggak aku taruh di siang hari? Karena kalau siang hari biasanya kok Sabtu Minggu kan suka pergi ya, suka ada acara gitu. Jadi kalau misalnya aku meditasi itu agak susah waktunya untuk full 1 jam seperti itu. Jadi aku siasati dengan pagi sesudah bangun atau sebelum tidur malam harinya, seperti itu. Kalian bisa mulai dengan waktu yang sama seperti yang aku lakukan setiap harinya. Syukur-syukur nanti kalian bisa setiap harinya atau setiap minggunya bisa nambah jam meditasinya. Setiap hari atau setiap minggunya bisa meningkat waktu durasi meditasinya, karena katanya idealnya meditasi itu 1 jam minimal setiap hari. Tapi nggak harus kok, begitu kalian coba langsung 1 jam, tidak harus. Jadi kalian bisa coba pelan-pelan, tapi pasti. Yang kedua, buat teman-teman atau mungkin aku sendiri yang juga menyetujui tentang pernyataan ini, kalau meditasi itu bikin kita ngantuk, bikin kita bosen karena terlalu banyak diam seperti itu. Nah, di sini biasanya aku pakai metode seperti yang orang-orang yoga lakukan. Orang-orang yang yoga seperti macam duduknya tegak, lalu duduk kakinya bersilat, tangannya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini bisa banget untuk ningkatin konsentrasi kita, menjaga kita tetap rileks tapi tetap dalam kendali tanpa ada resiko ngantuk. Jadi teman-teman bisa mulai dengan postur tubuh yang baik, posisi duduk yang nyaman seperti yang biasanya aku lakukan, itu duduk tegak seperti ini. Lalu kemudian kakinya bersila, kemudian tangannya seperti ini. Letakkan di atas paha, di atas lutut, kondisi bersila. Seperti itu. Nah, lalu gimana nih cara aku ngelakuinnya? Aku
pertama setelah postur tubuh seperti itu sudah aku rasa nyaman, aku akan tutup mata. Aku tutup mata, menjaga stabil untuk nafas aku sendiri. Tarik nafas panjang untuk rileksnya seperti itu. Nah, kemudian aku mulai nih mendengarkan suara terdekat yang ada di aku sendiri, yaitu suara nafas aku. Biasanya kan kita nafas kalau lagi tergesa-gesa kan suka ngos-ngosan gitu ya kan. Nah, di sini kita coba untuk rileks, kita atur nafas sekaligus kita dengarkan suara udara yang kita hirup dan udara yang kita hembuskan, seperti itu. Pelan-pelan kita alihkan pendengaran, biasanya aku alihkan ke detak jantung. Kalau orang sudah rileks nafasnya, biasanya jantungnya pun akan enak untuk didengar, nggak bikin terburu-buru gitu. Jadi deg-deg, deg-deg. Nah, kita ikuti itu. Kita ikuti alunan nafas atau alunan jantung kita sendiri. Kalau sudah bisa, kemudian kita alihkan suara yang kita dengar itu adalah suara terjauh. Suara terjauh, apa saja itu suara terjauh? Biasanya kalau aku, suara terjauh itu seperti, karena aku biasanya lakukan malam hari ya, seperti suara jangkrik, suara krik, 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 seperti itu. Atau mungkin suara penging ya, kalau saya bilang suara penging kayak seperti itu. Atau kita berada seperti di suatu ruangan kedap suara, seperti itu kan, itu suara penging sekali. Nah, itu tandanya kalian sudah mendengarkan suara terjauh. Nggak harus sih kalau kalian pertama-tama mendengarkan suara AC misalnya, atau mungkin suara kulkas misalnya, atau suara TV yang didengar oleh anggota keluarga lain. It's okay, nggak masalah. Tapi kalian akan lebih enak kalau dengar suara yang lebih jauh lagi, di luar lingkup kita saat ini. Biasanya untuk tahap ini, aku akui cukup sulit untuk yang baru pertama kali. Tapi bisa dicoba pelan-pelan karena memang harus mencari tempat yang kita rasa kita sedang sendiri, yang nggak diganggu oleh siapapun, seperti itu. Nah, kemudian kalau buat teman-teman yang susah banget karena situasi dan kondisinya nggak pas, atau mungkin kondisi batinnya lagi banyak pikiran, nah aku punya cara. Aku juga sering kali seperti itu, aku pakai metode lagu. Lagu yang biasa aku pakai itu adalah instrumen. Instrumen seperti apa sih? Ya kayak relaksasi, bukan yang lagu pengantar tidur ya, nanti bakal bikin ngantuk. Jadi lagu yang relaksasi, yang bikin ayem, bikin tentrem, tapi yang instrumen seperti itu. Nah, kalian bisa ikuti yang biasanya aku dengerin, yaitu playlist meditasi singkat 20 menit. Itu kayaknya itu sudah aku upload di YouTube aku. Kalian bisa klik, nanti cari di channel aku sendiri yang judulnya meditasi singkat 20 menit. Itu biasanya aku pakai lagu itu untuk mengatasi kekacauan pikiran, kekacauan keberadaan dimana aku nggak bisa konsentrasi gitu. Ketiga, tahap aku sebutnya itu klimaksnya, atau yang menjadi tujuan dari meditasi itu adalah mengarahkan diri kepada, kalau aku, meditasi aku gunakan untuk mengarahkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Jadi di sini saat aku sudah mencapai keheningan, aku akan mulai dengan mendaraskan dalam hati, mengucapkan dalam hati satu kalimat saja, biasanya satu kalimat positif, atau satu kalimat pujian, atau satu kalimat syukur, seperti itu aku ucapkan selama proses itu berlangsung. Biasanya kalau sudah seperti itu kan tadi posisi duduk tegak, tangan seperti ini, saya ulang lagi ya, aku ulang lagi. Terus juga kalau pakai dengerin lagu ya oke, kita tutup mata, kita dengerin lagu sambil kita ucap dalam hati. Kalau aku biasanya, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan kasihanilah aku. Atau mungkin biasanya aku ganti seperti, Tuhan aku mencintaimu, Tuhan aku mencintaimu. Nah, kalian bisa bebas mau kalimat positif seperti apa, atau dengan ucapan terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih Tuhan untuk hari ini, atau semacam Tuhan berikanlah rahmat-Mu kepadaku, Tuhan ampunilah aku, Tuhan ampunilah aku. Nah, kalimat itu kalian bisa ulang terus menerus seirama dengan detak jantung kalian sendiri kalau bisa, atau mungkin seirama dengan nafas kalian. Jadi kalau aku biasanya sesuai nafas ya, jadi setiap
Tarik nafas. Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Begitu seterusnya, karena di situ akan menambah semacam kualitas hening kita. Simple ya, kesannya simple. Tapi di sini aku mau mengingatkan ke teman-teman tanpa maksud menakut-nakuti, karena ini juga pengalaman pribadi aku. Karena dulu aku pertama kali coba, wah itu kayak semacam perang dalam pikiran. Karena kan kita manusia, apalagi orang yang sibuk, yang pekerja, orang yang mahasiswa, punya tugas, punya tanggung jawab, apalagi di rumah saat ini, punya anggota keluarga yang mereka semua notabene kumpul bareng-bareng dengan kita. Pikiran itu akan jalan terus, kita terlalu memikirkan, terlalu menghayal, mereka-reka tentang masa depan kita. It's okay, teman-teman, gak apa-apa, kalian harus lalu itu, dan kalian harus kembali kepada keheningan. Selain pikiran kita juga bakalan terganggu sama lingkungan sekitar. Gak menutup kemungkinan anggota-anggota keluarga kita yang lain gak tahu nih apa yang kita lakukan, jadi mereka akan sering berbicara dengan kita. Aku sering banget kalau di rumah, aku lagi hening nih, lagi masuk kepada keheningan ya, aku maksudnya. Tiba-tiba ada yang panggil, Nduk, tolong angkatin masakan di kompor, nanti gosong. Atau mungkin, mbak sini, tak beritahu. Ya, ada aja lah. Tapi di sini nggak bisa nolak dong, namanya juga hidup berkeluarga di rumah bareng-bareng. Jadi kalau ada yang minta bantuan pasti kita tolong dulu. Ya nggak apa-apa, di skip dulu aja meditasi saat itu. Nanti kita lanjutkan di waktu yang mungkin lagi pada tidur atau lagi kosong semuanya, nggak bisa manggil-manggil kita lagi seperti itu. Jadi kalian kalau ngadepin ini, memang sih aku menyarankan kalian bisa ambil waktu yang efektif di mana orang lain mungkin tidak mengganggu kita, tidak mengetahui kita sedang bermeditasi, dan juga pastinya mencari tempat yang sepi di mana hanya ada kita dan tentunya nyaman untuk kita sendiri. Oke teman-teman, kita sudah sampai kepada akhir video ini. Aku akan kembali mengulas tentang apa yang tadi aku ceritakan, aku sharingkan. Tadi ada 3 poin. Yang pertama, mengenai waktu. Kalian bisa pakai waktunya pertama-tama 5-10 menit setiap harinya. Terserah waktunya kalian ambil, waktu luang kalian di mana. Teman-teman bisanya kapan. Nah, kalian bisa tambah durasi waktu itu sendiri, tapi tentunya jangan lupa tentang kualitas meditasi itu sendiri, yaitu keheningan. Seberapa jauh kalian mencapai keheningan itu tanpa ada gangguan. Gak apa-apa, dalam 5 menit itu kalian cuma bisa bertahan 1 menit awal, lalu kemudian buyar dengan pikiran sendiri. Gak masalah, kalian coba lagi besok. Atau mungkin sudah 4 menit nih, sudah bagus, ternyata sudah mau selesai tidur. Ya sudah, mau gimana lagi kan? Gak masalah. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua tadi tentang caranya. Caranya tadi adalah cara duduk. Cara duduk tadi aku kasih contoh. Cara duduk yaitu duduk seperti layaknya orang yoga, cari posisi yang nyaman. Biasanya paling nyaman dan paling rileks itu duduk di kursi. Duduk di kursi, kemudian duduknya tegak, kakinya bersila, kemudian posisi tangannya melingkar seperti jari tengah melingkar di jempol ya, ibu jari, kemudian gini, sudah dua-duanya letakkan di atas paha. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mengenai komitmen kita. Kenapa aku bilang komitmen? Meditasi ini juga menguji kita tentang adanya disiplin waktu. Teman-teman, aku di sini juga sering kok bolong-bolong karena alasan kecapean kah, alasan sakit kah, alasan malas lebih seringnya ya. Jadi nggak masalah. Tapi dari sini kita bisa komitmen tentang apa yang kita niatin sendiri, dan manfaatnya pasti teman-teman yang rasain sendiri. Yang pasti yang kelihatan jelas banget adalah teman-teman bisa jadi orang yang slow. Aku maksudkan slow di sini adalah ya tidak gusah-grusuh minimal. Teman-teman di sini akan menjadi pribadi yang tenang, menjadi pribadi yang damai, menjadi pribadi yang bisa positive thinking, menjadi pribadi yang bisa melihat segala sesuatunya dari segi yang baik. Seperti itu. Apapun
kegiatan kita bisa tersenyum minimal. Tersenyum itu suatu rahmat teman-teman. Jadi kalau dalam diri kalian yang tadinya murung, yang tadinya susah banget untuk sapa orang, susah banget untuk puji orang, semoga dengan cara meditasi ini yang kalian niatin sendiri, kalian bisa jadi pribadi yang minimal menjadi pribadi yang ramah. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti channel aku. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Subscribe, like, dan komen. Komen buat teman-teman yang punya pengalaman. Kalau teman-teman merasa malu tentang pengalaman kalian, kalian bisa DM di IG aku di L Palma DAP. Nanti aku taruh di deskripsi box juga. Jadi, aku rencananya bulan depan bakal aku lanjutin tentang meditasi ini, tapi isinya nanti tentang review tentang pengalaman-pengalaman kalian. Jadi, jangan malu-malu untuk sharing. Di sini kita akan saling berbagi, kita akan saling belajar, kita saling kenal mungkin pertama, tapi lama-lama kita akan semakin akrab dengan sharing kita masing-masing. Oke teman-teman, aku tunggu pengalaman kalian ya. Jangan malu untuk mengungkapkannya, apapun itu pengalamannya, gagal, berhasil, baik atau buruk, berkualitas kah atau tidak, nggak masalah. Yang penting kalian sudah berani mencoba, dan pastinya ini adalah hal positif untuk kalian lakukan. Terima kasih. Berkah dalam. Dadah.